Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Naj TV ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu jangka sorong, guys. Oke, kita mulai pelajaran hari ini, guys. Apa itu jangka sorong? Mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah tahu apa itu jangka sorong, dan ada juga yang sebagian itu sudah melihat bendanya dan memegang bendanya. Nah, ini adalah wujud dari jangka sorong itu sendiri. Jangka sorong ini sering juga disebut dengan sigma ataupun dengan vernier caliper, dan juga bisa disebut dengan mistar geser. Lalu, apa sih pengertian dari jangka sorong? Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Artinya apa? Alat ini itu ketelitiannya sangat valid. Lalu, apa fungsi dari jangka sorong? Jangka sorong memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mengukur diameter dalam benda. Contohnya, untuk mengukur diameter dalam tromol rem dan mengukur diameter dalam ruang silinder. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mengukur diameter luar benda. Mengukur diameter luar benda itu biasanya diaplikasikan untuk mengukur ketebalan kanvas, mengukur diameter luar piston. Untuk fungsi yang ketiga yaitu mengukur kedalaman benda. Biasanya diaplikasikan untuk mengukur ketebalan kanvas rem. Nah, setelah kalian tahu tentang fungsinya, mari kita belajar tentang bagian-bagian jangka sorong. Ada apa saja sih bagian-bagian dari jangka sorong? Yang pertama, ada yang namanya inside jaws atau gigi dalam. Inside jaws ini berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam. Yang tadi, guys, untuk mengukur diameter dalam tromol. Untuk bagian yang kedua, yaitu ada yang namanya outside jaws atau gigi luar. Outside jaws berfungsi untuk mengukur diameter bagian luar. Kemudian ada yang namanya main scale atau skala utama. Main scale ini fungsinya untuk membaca hasil pengukuran dalam satuan sentimeter. Jadi angka yang pertama, guys, sebelum koma itu angkanya dihasilkan dari main scale atau skala utama. Kemudian bagian yang berikutnya ada yang namanya vernier scale atau skala vernier, atau sering juga disebut dengan skala Nonius. Vernier scale ini berfungsi yaitu skala geser untuk menunjukkan angka desimal, menambah ketelitian hasil pengukuran. Nah, jadi angka di belakang koma itu bisa dibaca di vernier scale ini, guys. Jadi kalau kamu itu mencari angka yang di belakang koma atau desimal, itu bisa dilihat dari vernier scale. Oke, berikutnya ada yang namanya depth bar atau bar kedalaman.
Depth bar berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang atau celah suatu benda. Jadi seperti yang tadi bisa dijelaskan, depth bar bisa berfungsi untuk mengukur, contohnya ketebalan kanvas rem. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya step. Step ini untuk mengukur ketinggian. Dan yang terakhir yaitu clamp screw atau skrup pengunci. Clamp screw berfungsi untuk mengunci skala geser agar hasil pengukuran tidak berubah. Jadi setelah kalian melakukan pengukuran, kalian jangan lupa mengunci baut clamp scale ini biar tidak tergeser hasilnya guys, atau tidak berubah hasilnya. Oke, berikutnya. Nah, jangan lupa guys, sebelum kalian menggunakan jangka sorong, kalian harus perhatikan langkah-langkah berikut ini. Lalu langkah-langkah apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penggunaan jangka sorong? Yang pertama, yaitu langkahnya bersihkan jangka sorong dan benda yang akan diukur. Jadi sebelum kalian itu melakukan pengukuran, kalian harus bersihkan dulu nih jangka sorongnya dan juga benda yang akan diukur agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan. Kemudian langkah yang kedua yaitu ada yang namanya periksa bahwa skala vernier bergerak dengan bebas dan angka 0 pada kedua skala bertemu dengan tepat. Jadi periksa juga nih jangka sorongnya. Kedua angka 0 di antara skala utama dengan skala vernier itu harus lurus angka 0-nya, garisnya itu harus lurus. Jika garis 0 pada skala utama dan garis 0 pada skala vernier kaliper tidak lurus, maka jangka sorong itu bisa dikatakan rusak guys, atau error, jadi tidak bisa digunakan lagi. Kemudian langkah yang berikutnya, pada waktu melakukan pengukuran, usahakan benda yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama. Nah, jadi kalian itu jika mengukur pakai jangka sorong, itu kalian sedekat mungkin bendanya itu dengan skala utama, jadi jangan jauh-jauh. Kalau misal jauh-jauh, itu nilainya bisa error atau tidak valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, tempatkan vernier kaliper tegak lurus dengan benda yang diukur. Jadi, tempatkan jangka sorong itu tegak lurus dengan benda yang diukur, jangan sampai miring, biar hasil pengukuran itu bisa tepat. Nah, ini adalah salah satu gambar dari penggunaan jangka sorong. Lalu bagaimana cara membaca jangka sorong? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembacaan jangka sorong. Cara pembacaan jangka sorong, kalian lihat ya di sini, kalian sudah tahu ya, di sini ada yang namanya skala vernier atau skala Nonius, dan ini yang biru itu adalah skala utama atau main scale. Jadi pertama-tama kalian harus lihat garis 0 pada skala Nonius atau skala vernier. Garis 0 ini, garis 0 ini itu sudah melewati berapa garis pada skala utama. Mari kita hitung garis 0 ini sudah melewati berapa garis pada skala utama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita dapat skala utamanya 9 mm. Kemudian untuk menentukan bilangan desimalnya, kita cari yang lurus. Yang lurus dari apa? Yang lurus di antara garis skala Nonius atau skala vernier itu lurus dengan garis pada skala utama. Nah, kita udah ketemu ini garis yang lurus di antara skala vernier dan skala utama. Dan mari kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita dapat 13. Nah, kita dapat 13. Jangan lupa kita menggunakan ketelitian berapa? Di sini kita menggunakan ketelitian 0,02 mm. Maka 13 bar ini dikali ketelitian 0,02 mm, hasilnya 26 atau 0,26. B-nya nih 13 0,26. Kemudian hasil pengukurannya gimana? Ya tinggal dijumlahkan. Skala utama dengan skala vernier itu dijumlahkan dan hasilnya yaitu 9,26 mm. Udah bukan? Sangat mudah dong tentunya. Dan ini tuh dasar dari pembacaan jangka sorong. Sebenarnya sih ada cara yang paling mudah untuk membaca jangka sorong. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembacaan jangka sorong yang mudah. Nah, cara cepat baca jangka sorong. Masih sama, saya menggunakan perhitungan yang tadi. Nah, sama seperti yang tadi, kita lihat dulu garis 0 pada skala nonius ini sudah melewati berapa garis pada skala utama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita dapat skala utamanya yaitu 9 mm. Nah, di sini yang beda. Karena kita menggunakan ketelitian jangka sorong 0,02 mm, maka setiap garis yang kecil ini, garis yang di skala Vernier ini, itu nilainya 0,02. Jadi bisa kita hitung. Kalau di sini 0,02, di sini itu 0,04, di sini 0,06, di sini 0,08, dan di sini 0,10. Jika di sini berarti 0,20. Kemudian di sini 0,22. Di sini 0,24 dan di sini itu 0,26. Jadi nilai B atau pada skala Vernier kita sudah dapatkan 0,26. Nah, sudah tinggal dijumlahkan antara skala utama dan skala Vernier. Hasilnya 9,26. Sangat mudah bukan? Mudah dong. Dan berikutnya yaitu kita menggunakan ketelitian 0,05. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, cara menghitungnya gimana? Nah, di sini ada perbedaannya. Jika yang tadi itu menggunakan ketelitian 0,02 dan yang sekarang itu menggunakan 0,05. Apa sih bedanya? Bedanya ada pada skala Vernier. Bedanya ada pada garis di skala Vernier. Jadi, setiap garis ini itu nilainya 0,05. Jadi kalau dari 0 ini nilainya 0,05 dan di sini 0,10, di sini 0,15, di sini 0,20 dan di sini 0,25 dan di sini 0,30, di sini 0,35. Dan pertama yang kita lihat garis 0 pada skala Vernier sudah melewati berapa garis pada skala utama. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
dan kita mendapatkan skala utama, atau kita sudah mendapatkan nilai pada skala utama yaitu sebesar 9,00 mm. Kemudian kita mencari bilangan desimal atau angka yang di belakang koma. Kita cari yang lurus, dan di sini kita sudah mendapatkan garis yang lurus. Dan saatnya kita hitung 0,05, 0,10, dan 0,15. Skala Verniernya kita sudah mendapatkan nilainya yaitu sebesar 0,15 mm. Tinggal dihitung di antara skala utama dan skala Vernier, dijumlahkan jadi sebesar 9,15. Gimana? Mudah bukan? Kemudian berikutnya yaitu latihan. Saya akan memberikan waktu kalian 10 detik untuk menjawab latihan ini. Hitung. 1. Sudah dihitung? Ya, mari kita coba cocokkan jawaban kamu dengan jawaban yang saya buat. Skala utamanya dapat berapa? Nah, ini dia, 16. Sudah betul bukan? Gampang kan? Gampang lah. Baik, saya pikir kalian sudah matang dalam pelajaran jangka sorong ini. Dan saya pesan kepada kalian bahwa segala ilmu yang sudah kamu dapatkan saat ini sudah saatnya digunakan untuk mengais rezeki. Thank you.